وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا مولانا إذا شئت سهلا سهلا. سهل لنا أمور معرفتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة الحضور، أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في بيت من بيوته نذكره ونشكره ونصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ إن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات والطاعات، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para hadirin dan hadirat semuanya, pertama-tama setelah beliau memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengaturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan dengan ucapan rasa syukur kepada para hadirin semuanya. Kemudian beliau juga bersyukur atas kesempatan yang mana Allah berikan kepada kita semua untuk berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah, yang mana salah satu bentuk syukur yang harus kita lakukan adalah bersolawat, yang mana solawat itu adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan salawat itu adalah suatu amalan yang sangatlah agung, yang sangatlah kuat ataupun yang sangat manjur untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashkuru man da'ani ilaikum ila hadzal hafl al-karim wa ila hadzal hawl al-Syekh Muhammad Ilyas rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengucapkan rasa syukur kepada seluruh panitia yang mana sudah mengundang beliau kepada acara haul ini, haul dari Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Haji Abdul Mannan. Wa ashkuru as-sadat al-ulama fi hadha al-majlis al-karim wa in lam a'rif asma'ahum fa idza jahiltuhum wa ana fil ard fa inna Allah ya'lamuhum wa huwa fis sama'. Kemudian beliau mengucapkan rasa syukur dan rasa hormat kepada para ulama yang sudah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Meskipun beliau mengatakan belum bisa menyebutkan namanya satu persatu, beliau mengatakan meskipun saya tidak mengetahui nama mereka, beliau sangat yakin bahwasanya Allah mengenal mereka di langit. Wa ashkuru al-alim al-jalil al-faqih al-rabbani Sayyid Syekh Rahimuddin hafizahullah الذي نحن في خدمته. وقيل للإمام الجنيد رحمه الله: هل صحبت سريا؟ قال: بل خدمته، فالخدمة أخص وأرفع من الصحبة. Kemudian beliau mengucapkan rasa syukur kepada guru kita Syekh Rahimuddin, yang mana beliau mengatakan, ya, saya selaku khadim beliau, murid beliau, yang mana dikatakan kepada Imam Junaid bahwa apakah engkau pernah berteman, ya, apakah engkau pernah duduk bersama dengan orang saleh? Maka beliau mengatakan, bahkan saya bukan hanya sekedar duduk, tapi saya berkhidmah kepada mereka, yang mana ini menunjukkan bahwa khidmah ini merupakan salah satu bentuk lebih agung dan lebih dekat kepada para ulama ataupun para orang-orang saleh. Wa an ayyi mawdu'in atakallam falam yatruk lana Sayyid Syekh Rahimuddin hafizahullah khairan min lam yatruk lana min al-kalami syai'an natakallamu bihi hafizahullah falaqad awjaza bikulli khair.
yang mana beliau menyampaikan sesungguhnya segala sesuatu keutamaan, kebaikan, semua itu sudah disampaikan oleh guru kita Syekh Rahimuddin, yang mana sesungguhnya ilmu ataupun taujihat yang sudah beliau berikan itu sudah cukup untuk kita semua. فَلَقَدْ رَبَطَ الْقُلُوبَ بِخَالِقِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, yang mana dengan nasihat-nasihat dan taujihat beliau itu sudah melembutkan hati kita semua. وَإِنَّ الْحَقِيقَةَ الَّتِي غَابَتْ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْيَوْمَ الْآخِرَ غَدًا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِغَرَضٍ واحد. قال ربنا سبحانه وتعالى إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ada satu hal yang mana ini alpa ataupun hilang hakikatnya dari banyak sekali orang mukmin di dunia ini, yaitu ini adalah tujuan, satu-satunya tujuan yang mana diberikan kepada seorang mukmin, yaitu ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim ataupun hati yang selamat. فما أحوجنا اليوم أيها السادة إلى هؤلاء العلماء الربانيين الذين يجمعون شتات الأمة على الله سبحانه وتعالى. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa umat ini sangatlah membutuhkan para ulama, yang mana para ulama besar, para ahlillah ini yang menyatukan umat yang berpecah belah ini kepada kesatuan menuju Allah Subhanahu wa taala. وإذ نجتمع في هذا الحول المبارك أيها السادة لا بد لنا أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة. ماذا يعني الحول؟ من ما هذا الحول؟ لماذا هذا الحول؟ Maka dengan kesempatan kita berkumpul di acara haul ini, maka dengan hadirnya kita di acara haul ini, hendaklah kita mempertanyakan beberapa hal ke dalam diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan haul? Dari mana datangnya haul ini? Dan untuk apa haul ini diadakan? وأندونيسيا المباركة وأهلها المباركون اشتهروا بهذه الاحتفالية من زمن قديم، يحتفلون بعلمائهم ويظهرون هذه المظاهر التي نراها. فمن أين أتى الحول أيها السادة؟ Maka kita ketahui bahwasanya budaya ataupun haflah haul ini sangatlah kental di masyarakat ataupun di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana mereka mengadakan haflah, acara-acara untuk memperingati tokoh ulama, kiai-kiai mereka. Maka alangkah baiknya kita mengetahui dari mana ataupun urgensi ataupun tujuan dari acara haul ini. أيها السادة، عند العرب لا يوجد شيء يسمى حول. هذا شيء جاءنا من أرض اليمن. نعم إنهم عرب، ولكن بقية الدول العربية لا يعرفون الاحتفال بالحوليات. Pertama-tama beliau ingin menyampaikan sebenarnya di kebanyakan negara Arab itu tidak mengenal yang namanya acara haulan seperti ini. Ya, akan tetapi acara haul ini lebih kental, datang itu lebih banyak ataupun diperkenalkan oleh ulama-ulama dari Yaman. Ya, meskipun mereka tetap bagian dari negara-negara Arab, tapi kita kebanyakan negara-negara Arab yang lainnya tidak mengenal budaya haulan seperti ini. فكلمة الحول جاءت من مرور سنة كاملة على ذكرى وفاة عالم من العلماء. Maka kata haul ini datang ya ataupun disebut diperingati yaitu dengan bermunasabah ketika ada seorang tokoh ulama besar, ya kiai besar meninggal dan sudah lebih dari 1 tahun, maka diperingatilah setiap tahunnya. وأدنى الدرجات في الأحكام في هذا أيها السادة أن نقول شيء استحبه العلماء فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن لإحياء ذكرى عالم من العلماء. Maka apa hukum haul tersebut? Maka paling sedikit, paling minimal kita katakan bahwasanya mengadakan acara haulan ini adalah sesuatu yang disukai oleh para ulama ataupun sesuatu yang dianggap bagus, baik oleh para ulama, kemudian dianggap baik dan berperan positif oleh masyarakat dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, dan inilah yang harus kita laksanakan dari acara haul-haul ini. ولا تجوز التعزية أيها الأحبة
في أي إنسان كان بعد 3 أيام فهي تكره تحريما. التعزية بعد 3 أيام خلاص لا يوجد تعزية. Maka perlu diketahui bahwasanya tidak ada ataupun tidak diperbolehkan ya, ataupun bahkan dikatakan karahatut tahrim ya. Jadi takziah setelah 3 hari meninggalnya seseorang. وخير ما يقال أيضا أيها السادة في هذا المقام قول رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. Maka sebaik-baiknya landasan dalam acara haul ini ataupun sebaik-baiknya dalil ya dalam mengacarakan acara haul ini adalah sabda Nabi SAW yang mana artinya adalah sebut-sebutlah ataupun ingat-ingatlah kebaikan dari orang-orang yang sudah meninggal dan tinggalkanlah ataupun jauhilah keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. ومن خواص هذه الأمة أيها السادة أن الله أكرمها بشيء يسمى التراجم. فلقد قام كبار علماء هذه الأمة فترجموا للعلماء بكتب صحيحة صريحة كأمثال العلامة الذهبي رضي الله عنه الذي كتب 30 مجلدا سماه سير أعلام النبلاء. Maka suatu kekhususan, suatu keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam yaitu adalah tarajim, ataupun kalau bahasa kita adalah biografi-biografi yang dituliskan untuk mengenang ataupun untuk mengenal para ulama terdahulu. Salah satu contoh karya ataupun alim dalam bidang terjemah ini adalah Al-Imam Az-Zahabi yang mana menulis kitab ataupun menyusun kitab sebanyak 30 jilid yang namanya adalah Siyar A'lam An-Nubala. وقام أخوه في الله الإمام الحافظ المزي رضي الله تعالى عنه بكتاب آخر يساوي 70 مجلدا أيها السادة 70 مجلد اسمه الكمال في أسماء وتراجم الرجال. Dan salah seorang ulama lainnya, saudaranya dari Al-Imam Az-Zahabi ini adalah Al-Imam Mizzi, itu menulis atau dan menyusun kitab juga dan karangan yang menjelaskan tentang biografi para ulama sebanyak 70 jilid yang mana judulnya adalah modul kitab Al-Kamal في أسماء وتراجم الرجال أي العلماء. Nah, yang dimaksudkan di sini ada disebutkan nama-nama ulama sebanyak 70 jilid. إذن أيها السادة هنالك مقصد لإقامة الحولية لا من أجل إضاعة الوقت ولا من أجل إضاعة المال فكل ذلك حرام. Maka dari sini kita pahami bahwasanya ada suatu anjuran, ada suatu keistimewaan dari diadakannya acara haul ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk buang-buang waktu saja, bukan hanya sekedar untuk buang-buang anggaran ataupun hanya untuk segera mengadakan acara, tapi ada tujuan pendidikan di dalamnya. Wa fi ihya'i dzikril ulama'i wa ma tarakuhu lana min irsin 'azim imma min a'malihim al-'ilmiyyah radhiyallahu anhum aw min siyarihim az-zatiyah al-himmatul 'aliyah li abna'i baladina wa abna'i islamina وهمة قوية ورفيعة في نتاج رجال لهذا البلد الكريم. Maka salah satu warisan, ya, salah satu pelajaran yang sangatlah agung yang bisa kita ambil dari mengenang, membaca, mempelajari biografi-biografi para ulama, itu adalah mengetahui keilmuan, mengetahui ilmu-ilmu yang mereka wariskan, mengetahui peran-peran apa yang mereka berikan kepada umat ini, kemudian mengetahui juga sebesar apa, setinggi apa, sekuat apa semangat mereka, himmah mereka dalam berkhidmah kepada umat ini. Sehingga ini bisa kita ajarkan, kita bisa tanamkan kepada generasi kita pada saat ini. ولقد تعودنا في بلاد الشام أيها الأحبة وخاصة في دمشق عندنا من أعرق المساجد في دمشق الشام مسجد التوبة الذي يقام فيه في كل يوم ثلاثاء من أول شهر عربي ترجمة لعالم من علماء الأمة
والذي يترجم ذلك العالم ابنه إن أمكن، إذا كان ابنه من العلماء، إن لم يمكن فتلميذه المقرب إليه، فيعرف عن أحواله الكثير والكثير، فيقوم مترجما للحاضرين عن هذا العالم الذي رحل إلى الله عز وجل. Maka ada satu budaya yang mana bisa dikatakan mirip, ya hampir sama dengan acara haul-haul yang sering diadakan di Indonesia ini, yang mana diadakan di negara beliau, di Syam sana, di kota Damaskus, yang mana diadakan di salah satu masjid tertua yang namanya adalah Masjid At-Taubah. Jadi di setiap hari Selasa, ya setiap hari Selasa dari bulan Hijriyah itu selalu mengadakan pembacaan biografi dari salah seorang ulama. Jadi yang membacakan biografi ulama itu siapa? Entah yang pertama itu adalah dibawakan oleh anaknya secara langsung, apabila memungkinkan. Apabila memang anaknya ini memiliki kapasitas dalam menyampaikan biografi orang tuanya. Apabila tidak, bukan dari kalangan para ulama, maka adalah murid-muridnya lah yang akan menyampaikan biografi dari ulama-ulama tersebut. Wa min haula'il ulama'il ajilla alladhina khallada Allah tabaraka wa ta'ala dhikrahum fil ummah sayyiduna al-Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani wa huwa fi at-tabaqati ats-tsalitsah min syuyukhina rahimahumullah. Maka salah satu ulama yang sangatlah agung, yang mana tidak dapat diragukan kembali keilmuannya adalah Syekh Badruddin Al-Hasani, yang mana ini selalu yang Allah abadikan ya namanya, abadikan di umat ini, selalu diingat oleh umat ini, yaitu Syekh Badruddin Al-Hasani, yang mana ini adalah tingkatan ketiga ataupun ya tingkatan ketiga dari guru beliau. Alladhi wasala situhu ila biladin ba'idah an Dimashq al-Syam. فاستفاد منه سيدنا الشيخ ياسين الفاداني المحدث، كان تلميذا له يروي عنه. Yang mana keilmuannya ini itu diakui oleh kancah dunia internasional, yang mana sampai kepada negara-negara yang jauh, yang mana salah satunya adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ya, Al-Indonesi ya. Ini salah satu murid dari beliau. لذلك أيها السادة، عندما نتحدث عن السادة العلماء لا نتحدث عنهم لأشخاصهم، إنما ما تركوا أثرا لهذه الأمة المحمدية. Maka perlu diketahui ketika kita membicarakan tentang biografi para ulama ya, para tokoh ulama, kita tidak membicarakan tentang kepribadian, tentang personal, akan tetapi kita membicarakan tentang perang, manfaat ilmu yang diwariskan kepada umat ini. Sayyiduna al-Imam Muhammad Badruddin Al-Hasani rahimahullah وصل إلى رتبة الاجتهاد ولم يجتهد أدبا مع الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. Maka Al-Imam Muhammad Badruddin Al-Hasani ini sebenarnya dari segi keilmuan, dari segi kapasitas itu sudah sampai kepada tingkatan seorang mujtahid ya. Akan tetapi beliau tidak berijtihad dengan kapasitasnya. Wa kullu imamatin fi Dimashq al-Syam ila al-an tashhad anna li sayyidina Badruddin Al-Hasani lahu fadlun 'alayha. Maka para ulama, para imam ya di Damaskus sana itu mereka semuanya bersaksi bahwasanya Al-Imam Badruddin Al-Hasani ini memiliki peran yang sangatlah besar dalam kemajuan umat Islam ini. Kharraj al-katsira min al-ulama wa minhum sayyiduna al-Syekh Salih Al-Farfur Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu sahibun nahadat al-islamiyah fi Dimashq al-Syam. Banyak atau Al-Imam Badruddin Al-Hasani ini banyak sekali melahirkan ataupun mencetak para ulama-ulama besar yang mana memiliki andil di umat ini. Salah satunya adalah Syekh Salih Al-Farfur, yang mana ya tingkat keilmuannya juga sudah sangatlah alim. Sayyiduna Syekh Salih Al-Farfur radhiyallahu anhu tarjama lahu Sayyiduna Syekh Maimun Zubair Al-Indonesi في كتاب العلماء المجددون، yang mana Syekh Salih Al-Farfur Al-Hasani ini
biografinya itu pernah ditulis oleh salah seorang ulama kita, ya Kiai Haji Maimun Zubair. في كتاب dalam kitabnya العلماء المجددون واعتبر أن سيد الشيخ ميمون اعتبر أن سيدنا الشيخ صالح هذا رضي الله عنه وهو والد شيخي اعتبره مجدد في هذه الأمة. Yang mana Kiai Haji Maimun ini menganggap bahwa Syekh Shalih Al-Farfuri Hasani ini adalah termasuk seorang mujaddid dari umat ini. Yang mana Syekh Shalih Al-Farfuri ini adalah ayah dari guru beliau. فالآن في هذا العصر عندما يتصل سند الطالب إلى سيدنا الشيخ محمد بدر الدين الحسني هذا يفخر أيما فخر على بقية العلماء. Maka ketika penuntut ilmu ya mendapatkan sanad ataupun memiliki sanad yang tersambung kepada Imam Badruddin Al-Hasani ini merupakan suatu kebanggaan, suatu keagungan dan suatu kemuliaan yang patut untuk dibanggakan. Kana faqihan عالما ورعا عارفا بالله عز وجل شديد التواضع رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدنا الشيخ محمد بدر الدين الحسني. Yang mana Al-Imam Muhammad Badruddin Al-Hasani ini merupakan ulama yang sangat terkenal sekali dengan kefaqihannya, dengan keilmuannya, dengan kewaraannya. Akan tetapi dengan kapasitas ilmu yang seperti itu beliau sangatlah tawadhu. Wa kana لا يعلم طلابه شيئا من العلم إلا أن يطبقه أولا. Yang mana Al-Imam Badruddin ini sama sekali tidak mengajarkan ilmu kepada muridnya kecuali dia sudah melaksanakan ataupun mempraktekannya. فما شهد طلابه أنه تغيب عن درسه ولا يوما ما إلا مرة واحدة. Maka para muridnya bersaksi bahwasanya guru mereka ini ataupun Al-Imam Badruddin Al-Hasani ini tidak pernah ghaib, tidak pernah alfa, tidak pernah absen dari majelis ilmu, hadir dalam majelis ilmu kecuali satu kali saja. Wa 'indama su'ila limadha taghayyabta ayyuha asy-syaikh 'an darsika al-yawm qala al-yawm darsuna 'an az-zakat wa ana la amliku zakat al-mal فذهبت وعملت ثم تصدقت ثم أتيت إلى الدرس. Ya Rabbi. Maka para muridnya pun bertanya kepada Al-Imam, Al-Imam Badruddin ini, wahai Syekh gitu ya, atau bahasa kita ya, wahai Imam, kenapa engkau tidak hadir, tidak datang ke dalam majelis ilmu? Maka Al-Imam Badruddin Al-Hasani ini menjawab bahwa sungguhnya materi dia di hari tersebut itu materi tentang zakat mal. Akan tetapi saya belum mempraktekkan ilmu tersebut. Saya belum menunaikan zakat mal karena saya tidak memiliki harta untuk dizakatkan. Maka saya pergi bekerja terlebih dahulu, mencari uang, mencari harta untuk bisa diberikan zakatnya. Ketika sudah dapat hartanya, dapat uang ini keluar zakatnya, barulah saya bisa hadir dalam majelis ilmu dan menjelaskan, memberikan ilmu tentang zakat tersebut. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu idza ta'iba fi darsihi مد رجله في الدرس ليستريح كأخينا هذا تماما جزاه الله خيرا. Maka Al-Imam Badruddin Al-Hasani ini ketika dalam pembelajaran ya, dalam kelas ataupun dalam halaqah ketika merasa kelelahan dari majelis ilmu, itu terkadang ya menyelenggarakan kakinya ke depan. فأرسل إليه الوالي العثماني بهدية عظيمة مالية من المال فرفضها وردها وقال سيدنا الشيخ بدر الدين لهذا المحافظ محافظ السلطان يا بني الذي يمد رجله لا يمد يده لأحد لا يمد يده لأحد تعففا عن أموال السلاطين والتقرب منهم. Maka pada suatu hari pernah ya pemimpin pada zaman itu mengirimkan utusannya kepada Imam Badruddin ini untuk memberikan hadiah dalam bentuk harta. Ya. Kemudian akan tetapi apa? Imam Badruddin Al-Hasani ini menolak hadiah tersebut, menolak uang ataupun harta tersebut dan mengatakan, wahai anakku atau wahai para muridku, ketahuilah sesungguhnya orang yang sudah
menduduk dengan menyelonjorkan kakinya, itu tidaklah mengangkat ataupun mengangkat tangannya untuk meminta kepada manusia. Wa rahimallahu al-'allamah Abdul Fattah Abu Ghuddah, hadha al-'allam an-nazzar, kana yaqulu li ikhwanihi fi majlisihi, majdu at-tajir min kisih min jaybihi nuqud, majdu at-tajir wa majdu al-'alim min kararisih min kutubih. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ada salah seorang ulama ya, Abdul Fattah Abu Ghuddah ya. Itu mengatakan bahwasanya seorang orang kaya ataupun orang yang memiliki harta yang banyak, kemuliaannya itu dari kantongnya. Maksudnya apa? Ketika ia memberikan harta yang ia miliki, ketika ia bersedekah dengan harta yang ia miliki. Akan tetapi kalau seorang ulama, ya seorang alim, kemuliaannya itu adalah dengan ilmu yang ia miliki, yang ia tuangkan dalam kitab-kitabnya. Wal ulama'u radhiyallahu ta'ala anhum shabbahahumullah tabaraka wa ta'ala bin najm. Wan najmu lahu thalathat ashya' muhimma jiddan. An-najm syabbaha Allahul ulama bin nujum. Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengatakan tentang para ulama, itu menyerupakan para ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Yang mana bintang-bintang di langit ini memiliki tiga poin ataupun tiga perkara. Fal ulama radhiyallahu anhum masadirul hidayah wa masya'iluha. فلقد قال ربنا تبارك وتعالى عن النجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Yang mana pertama, ya keutamaan yang pertama dari bintang-bintang yang mana ataupun keutamaan dari para ulama yang ditasbihkan atau diumpamakan seperti bintang adalah ulama itu adalah masadir. Jadi sumber dari hukum-hukum. Ya salah satu wasilah ataupun salah satu sumber kita bisa mencari hukum tentang sesuatu. Yang mana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, yang mana artinya adalah bintang-bintang di langit itu adalah menjadi petunjuk atau Allah jadikan petunjuk bagi kalian. Wa ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala an-nujum zinatan lis-sama', fal ulama zina li ahli al-ard. Kemudian Allah pun mengatakan bahwasanya bintang-bintang di langit ini itu sebagai bentuk hiasan ya, yang memperindah tampilan langit. Nah, begitupun dengan ulama. Ulama ini adalah menjadi penghias, memperindah umat ini. Wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala an-nujum rujuman lisyayatin wal ulama radhiyallahu anhum yarjimuna kulla syayatin fil ard. Dan yang ketiga, ya Allah menjadikan bintang-bintang di langit ini sebagai batu yang mana dia untuk melempar para syaitan, rujuman lisyayatin. Dan begitu pun dengan para ulama yang ada di muka bumi ini, itu mereka melempar, yang mengusir syaitan-syaitan yang ada di umat ini. Lidzalika nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam عندما رسى العلماء بكلامه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا توفي العالم سلمت في الإسلام سلمة لا يسدها إلا خلف مثله. سلمت في الإسلام سلمة يعني انهدمت لبنة. نعم سيدي. سلمت لبنة يعني انهدمت لبنة. بناء في لبنة مو موجودة. نعم إلا إذا جاء عالم مثله. Maka Rasulullah mengatakan ketika menyebutkan tentang para ulama ini, bahwasanya para ulama ataupun ketika ada salah seorang ulama meninggal, itu ibaratkan sebuah bangunan yang hancur, ataupun ketika sebuah bangunan yang mana hancur temboknya, hancur batu batanya, yang mana itu tidak dapat dibangun kembali, tidak dapat diperbaiki kecuali ada ulama yang menggantikannya. Wa min kalami salafina as-salih radhiyallahu anhum annahum kanu yatadhakaruna al-ilma fima bainahum fayaqulun mautu qabilatin ahwanu 'inda Allah min mautil 'alim. Maka termasuk ke dalam perkataan para ulama salafus saleh yang mengatakan bahwasanya meninggalnya satu kabilah ya, atau misalnya dikatakan satu kampung, itu lebih ringan dibandingkan dengan meninggalnya salah seorang ulama.
وفي الحديث الصحيح أيها السادة إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء. Hadis ataupun Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari umat ini dengan mencabut ilmu itu secara langsung, ya, tapi dengan cara mematikan para ulama di umat ini. فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وانظروا إلى حال المجتمعات الإسلامية والتخبطات العلمية كأننا في حرب أكبر من حرب داحس والغبراء التي في أول العرب. داحس والغبراء يعني أولا ترجم سوف أتكلم. Yang mana ketika نعم ketika mana tadi? فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Ketika salah seorang meninggal ataupun para ulama meninggal, maka masyarakat ini akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Maka ketika orang-orang bodoh ini naik derajat, naik pangkat, jadi pemimpin di antara masyarakat, mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang mana merugikan umat ini, yang mana akan menghancurkan, memporak-pondakan umat ini, hingga menjadikanlah kemunduran dari segi keilmuan, kemudian kesengsaraan, kehancuran yang ada di umat ini. وفي الجاهلية عند العرب أيها السادة خيل فرسين يتسابقان، فأحد الفرس سبق الفرس الثاني بخطوة واحدة، فالقبائل العربية هذه تقاتلت من أجل هذا الحدث 40 سنة. 40 نعم، جهل، كله جهل. Maka salah satu contoh ataupun salah satu kisah yang sering dijadikan perumpamaan kebodohan, ya, dalam masyarakat Arab, itu ada dua kabilah yang saling berlomba dalam perpacuan kuda. Ya, jadi ada dua kuda yang dibalapin gitu ya, balapan, kemudian salah satu kudanya itu menang dengan hanya selisih satu langkah saja. Satu langkah saja, jadi menang hanya dengan satu langkah saja. Akan tetapi apa dampaknya? Dua kabilah tersebut itu berperang satu sama lain, diakibatkan masalah tersebut, diakibatkan kalah perlombaan tersebut selama 40 tahun. Wa innal ummata al-yawm bihajatin massah an tuntija 'aliman. Maka umat ini berada di fase ataupun di keadaan yang sangatlah membutuhkan untuk melahirkan alim yang beneran alim. عالما بما تحويه هذه الكلمة من معنى. Seorang alim yang memang layak ya disandarkan kepada dirinya keilmuan tersebut. يعني هذا الأستاذ وكياهي وهذا شيء بسيط أيها السادة. أما إمام في الفقه انظروا الأمة الإسلامية الآن أين هي من هذا الكلام؟ Yang mana yang dimaksudkan ini bukan hanya sekedar yang mana tersebar di masyarakat kita, yaitu orang tiba-tiba dipanggil ustaz, orang tiba-tiba dipanggil kiai, itu bukanlah yang dimaksudkan. Tapi beliau menginginkan adalah seorang imam yang beneran imam dalam ahli fikih, yang beneran sampai kepada derajat imam ya. Inilah yang kita butuhkan. Aina al-khalifah al-haqiqi li sayyidina Syekh Maimun Zubair fi ilmihi radhiyallahu ta'ala anhu. فنحن بحاجة في الأمة أمثال هؤلاء العلماء. Di manakah ya penerus ataupun khalifah? Salah satu contohnya adalah dari Kiai Haji Maimun Zubair, yang mana kita berada di tahap ataupun di keadaan yang sangat membutuhkan dari penerus-penerus para ulama seperti itu. فلقد كان رضي الله تعالى عنه كالجبل الأشم في وجه أولئك الذين يبثون الشبهات في الأمة. Maka para ulama ini, para imam ini itu mereka ibaratkan sebuah gunung yang membentengi, yang menjaga umat ini dari kelompok-kelompok, dari pemahaman-pemahaman syubhat yang disebarkan di masyarakat ini. Wala naqlu, intabihu ayyuha as-sada, la naqlu jabalin bi akmalih min makanin ila makan ahwanu min sina'atil alim.
Ketahuilah sesungguhnya memindahkan satu gunung, ya, satu gunung, semua yang satu gunung dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dengan mencetak seorang alim. فكلكم أيها السادة الآن آباء لأبناء. اجتهدوا أيها السادة أن يكون ولد واحد من أبنائك في صفوف أولئك العلماء. Maka pesan kepada seluruh hadirin ya pada malam hari ini, terutama kepada para ayah, para bapak, kalian adalah seorang ayah yang mana harus memiliki misi untuk mencetak ulama, ya, mencetak salah satu dari anak kalian untuk menjadi seorang ulama dan penerus dari para ulama ini. فالأمة الإسلامية أيها السادة محاربة في دينها من قبل أعداء خارجيين وداخليين. Ketahuilah sesungguhnya kita ini sedang berada ataupun sedang diperangi, ya, baik itu dari dalam agama itu sendiri ataupun masa dikatakan dari saudara-saudara kita seiman ataupun bahkan dari musuh-musuh Islam. الأعداء الخارجيين اليهود ومن وراءهم. Musuh-musuh dari luar agama ini adalah seperti orang-orang Yahudi dan sebagainya. والأعداء الداخليين أولئك المتشددون الذين يبثون الفتنة على لسان الإسلام نفسه. Kemudian kalau musuh-musuh internal, ya, musuh-musuh dari dalam agama Islam itu sendiri adalah orang-orang mutasyaddidun, orang-orang yang keras, orang-orang yang mana menyebarkan fitnah dengan landaskan agama ini. فاليوم نحن بحاجة إلى عالم رباني أمثال سيد الشيخ رحيم حفظه الله الذي يجمع شمل هذه الأمة على الله تبارك وتعالى ويأخذ بأيديها إلى حضرة الحق عز وجل. Maka pada hari ini umat kita berada di suatu kebutuhan yang sangat kepada kehadiran sosok alim, ya, seperti Syekh Rahim, yang mana beliau menuntun tangan umat ini, menyatukan umat ini menuju Allah Subhanahu wa taala. بحاجة إلى عالم متفكر يتفكر بآلام هذه الأمة وآمالها. Kita membutuhkan seorang alim, ya, seorang ulama yang mana mereka berfikir, mereka memikirkan kondisi umat ini, memikirkan bagaimana cara memajukan umat ini. وأبشركم بالختام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الخير بي وبأمتي إلى يوم القيامة. Al-khairu bi وبأمتي إلى يوم القيامة. Maka beliau pun memberikan berita gembira kepada kita semuanya dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana artinya adalah kebaikan itu bersama dengan orang-orang bersamaku, dengan bersama juga bersama agama ini. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخرج من أصلابكم العلماء الفقهاء الربانيون يا أرحم الراحمين. Maka beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki pada kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah menjadikan salah satu dari keturunan kita itu menjadi ulama. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yakuna abna'ukum khalafan li ulaika al-ulama alladhina rahalu ila Allah azza wa jalla. Beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi para penerus bagi para ulama yang sudah meninggal ini. Ashkurukum jami'an ala husni istima'ikum wa jazakumullahu ta'ala anni alf khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. سامحني يا سيدي الله يبارك.